Pokoknya ini Bella sekarang ada di Kabupaten Wonosobo. Penasaran seperti apa siapa sosok inspiratif yang ingin Bella gerebek pada hari ini? So don't go anywhere, stay tune only on Dolan Desoku Tribun Jateng. Let's go. Dan kali ini Bella sudah ada tepat di depan rumah sosok yang ingin Bella temui. Sebenarnya siapa sih sosok inspiratif yang ingin Bella temui hari ini? Penasaran seperti apa? So, tetap ikutin Bella di Dolan Desoku. Let's go! Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Lagi apa nih, Pak? Ini biasa tiap pagi Iya. menemui yang setiap hari menghibur saya. Burung perkutut. Burung perkutut. Ya, kita ada 9 burung perkutut. Iya. Yang alhamdulillah sudah bunyi semua. Bunyi semua ya. Iya. Ini memang di dalam semua apa ada yang di luar juga? Yang di dalam 4, yang di luar 9. Di luar 9, oke. Kenapa semua tidak saya masukkan di dalam? Ini kalau bunyi semua, apa namanya, luar biasa. Jadi, Iya, yang kasihan yang di luar nanti nggak kedengaran bunyinya. Jadi kita paduan bagi. suara di dalam ya, Pak? Iya. Ya, Pak. Baik, kemudian hewan peliharaan selain burung ini apa, Pak, biasanya? Ada hobi saya, Hobi lain? ya hobi lain, saya punya kolam koi. Kolam koi. Nah, Oke. kolam koi itu sudah dari rumah. Kalau burung perkutut itu memang niru meneruskan apa namanya hobinya simbah saya. Oh, Simba. Mbah saya itu punya burung perkutut. Kalau setiap pagi kalau udah turun dari apa namanya masjid, Ya. habis sholat duha, pasti dia ngeluarin apa nurunkan sangkar burung, ngeluarin burung, dimandikan. Kemudian setelah itu masukkan lagi dikerek, Mbak. Dikerek. Iya, biasanya kan ada gantangan Oh, di depan iya, rumah itu. benar. Cuman kalau ini di pendopong nggak memungkinkan. Kalau di rumah Jadi dikerek. Itu Iya. yang bikin seru ya, Pak? ya bikin seru dan udah di atas pasti bunyinya nyaring. Oh, iya Karena benar ternyata sekali. burung itu kalau di apa namanya disentuh dengan balutan tangan yang halus, mereka nurut kok. Nurut Itu ya, Pak. ikut. Ini berarti melatih kesabaran juga nggak sih, Pak, atau gimana? Iya pasti harus penuh kesabaran, Ketelatenan. penuh dengan cinta dan kasih. Cinta dan Iya. kasih. Jadi ingat ibu kemarin ya, Pak? Iya, ini semua burung nurut juga. Nurut Iya. juga ya. Nurutnya sama bapak aja atau Enggak, sama ibu juga? enggak sama saya. Nanti Semua sama orang teman-teman juga? rumah yang di sini sudah biasa misalnya nyedati kayak gini, nanti pada bunyi. Tidak harus saya. Oh, iya. Berapa jenis tadi? 9 ya, Pak? 9, satu Apa yang di saja? dalam 4, Ya. yang di luar 5. Yang di luar 5. Iya, Baik. sebagian ini dari yang dalam Bangkok, kemudian yang di luar yang lokal. Memang di luar tuh harus lokal, di dalam Bangkok? atau Enggak gimana? juga sih, hanya kepingin. Oh, Kalau kepingin aja. Bangkok itu suaranya lebih nyaring, Oh, baik. lebih keras, lebih merdu. Kalau lokal kan khas banget ya. Oh. Ya makanya kan saya taruh di luar yang lokal, karena dimungkinkan banyak juga burung perkutut yang ada di pohon sebelah, nanti nyamper juga pada Oh. turun. Iya, Banyak temannya ya? iya Pak? banyak temannya. Right. Ini Mbak tadi yang Iya. 4 kan di sini, Iya, benar. kemudian yang 5 tuh di sana. Saya juga punya kolam koi yang tadi saya ceritakan kolam ini koi. Mbak. Ikannya udah Ini banget hiburan setiap pagi. ya, Pak. Setiap pagi. Selain Sebelum burung itu tadi, Pak. beraktivitas pagi, Ya. pasti saya harus menyapa kesayanganku ini. Ini Iya. ada nama-namanya nggak, Pak? Ada, cuman saya nggak begitu hafal nama-namanya ikan. Saking banyaknya. Ya, saking banyaknya. Untuk jumlahnya Yang sendiri jelas, berapa, Pak? ini ada 100. Ya, ini sudah Ada 100. sudah begitu lulut sekali. Iya. Banyak Ini juga ngomong ya. Mbak Bella dari mana? Bella kan dari Semarang nih, Oh, dari Pak, ke Semarang. sini Terus? ya, Kabupaten Wonosobo. Penasaran Iya. nih kan. Oh, gitu. Taunya cuma dieng, si kunir, Iya. dan macamnya, ada balon udara juga nih kayak baju yang Lah, Bapak ini, pakai nih. iya, iya. Nah,
hal lain apa Pak selain itu Pak di Kabupaten Wonosobo sendiri? Ya, kita punya destinasi wisata Dieng yang menjadi andalan pasti ya. Semua orang tahu, tidak hanya wisatawan lokal, tapi juga luar juga sudah tahu lah bagaimana keindahan dan keunggulan Dieng. Wonosobo Iya. tepatnya ya Pak. Nah, seiring berjalan waktu, tentu kami pemerintah kabupaten ingin mengembangkan. Nah, upaya yang kami lakukan adalah dengan membentuk 5 Dieng baru. 5 Dieng baru. Sehingga orang datang ke Dieng itu tidak ada bosannya. Orang bercerita tentang Dieng tidak ada bosannya. Nah, hari ini menceritakan Dieng, inovasi-inovasi sepanjang arah ke Dieng. Nanti ke depan ada inovasi lain kita kembangkan seperti di Menjer ada Telaga Menjer. Ya, kemudian ada di Wadas Lintang, di Rorejo, ada di Kalibawang namanya Gunung Lanang. Nah, ini bagian dari ada di Kalianget upaya pemerintah dalam rangka mengembangkan destinasi wisata yang ada di Dieng. Jadi harapan kita para wisatawan lebih banyak lama tinggalnya di Kabupaten Wonosobo, tidak hanya semalam kemudian pulang, tapi harapannya semalam aja kurang, sehari kurang, wah nambah sehari lagi, ya, Pak, 2 hari kurang, nambah lagi. Jadi nanti bisa lebih maksimal menikmati suasana keindahan Kabupaten Wonosobo. Terus banyak penginapan juga pastinya di Wonosobo menyediakan itu karena iya, alhamdulillah. Ini luar biasa ini. penginapannya di Wonosobo tumbuh berkembang dengan suburnya. Iya, tidak hanya hotel, tapi juga homestay sekarang sudah. Iya, semarak lebih di sekitar Dieng. Ya, homestay sudah cukup berkembang. Baik. Ini tadi saya lihat ini Bapak tangannya sampai masuk ke mulutnya ikan, ini udah terbiasa atau gimana? Ya, ini ikan-ikan yang sudah saya pelihara sudah cukup lama. Saya dulu takut nih Pak loh. Saya dulu meliharanya dari kecil. Ya, dari kecil. Dari yang sekarang udah besar, ya. Jadi biasanya kalau ini biasanya kasih makan ya. Makan sekalian Pak. Nah, ngasih makan pun tidak disebar, itu dia. Tapi penuh dengan cinta. Ada tekniknya Pak? Tekniknya seperti apa? Ini, coba lihat. Ya. Bella izin juga. Ya. Saking semangatnya kayaknya nih Pak dapat makanan. Khawatir nggak dapat ya. Karena dapat. Luar biasa. Ternyata tidak hanya koi saja di pojok sana, itu ikan apa Pak? Ya, itu ikan melem yang memang kita pelihara juga untuk memakan lumut-lumut yang ada di dalam di dasar. Di dasar kolam itu kan pasti tumbuh lumut-lumut. Benar. Sehingga harus saya masukkan ikan melem. Jika bersih. Ini udah bersih kan, kelihatan bening. Bersih. Ya, kenapa di dalam selalu dimakan oleh ikan-ikan melem yang ada. Visualisme ya Pak ternyata ya. Paling menguntungkan juga. Karena tidak mudah juga membuat kolam yang tampak jernih. Idealnya memang kolam itu kan nggak langsung ketemu sinar matahari, ketemu air hujan. Harusnya tertutup. Tapi ini terbuka. Tapi walaupun terbuka jernih, ikannya bisa terlihat, dalam pun kelihatan warnanya. Ya, karena tentunya perlu perawatan. Perlu perawatan dan kasih sayang itu tadi ya Pak. Iya. Kenapa saya senang ya? Ini juga sebenarnya dulu pada saat saya ziarah ke Blitar itu di Blitar itu kan airnya tidak banyak semudah yang ada di Wonosobo. Di sana nyari air seperti ini susah. Ya, apalagi langsung dari mata air. Di Wonosobo melimpah air. Kemudian kita coba kembangkan di Wonosobo. Ternyata Gayung Bersambut banyak masyarakat Wonosobo yang sudah lebih dulu memelihara koi. Ya, tidak hanya membesarkan, tapi mereka juga breeding. Nanti dimulai dari kalau yang udah besar, kemudian udah hamil, bunting ya, kemudian diperanakan, dikembangkan. Dan di Wonosobo sudah banyak. Kita dengan berbagai teman-teman komunitas sudah mengadakan event yang setingkat nasional, Koi Fest ya, Festival Koi di Wonosobo. Dan insya Allah pada bulan depan, Februari juga kita akan mengadakan hal yang sama. Teman-teman komunitas
KOI juga akan mengadakan festival event tingkat nasional. Nanti yang datang dari Jakarta, dari manapun, ya. Ya harapannya apa? Ya seperti yang mereka mainan KOI, tapi bos-bosnya kan bisa wisata ke Dieng, ya. Pemiliknya nginepnya di Wonosobo. Itu yang menarik ya. Iya, yang mengoperasi lapangan handling, teman-teman handling. Tapi empunya, ya. Itu rata dengan keluarga, menginap di Wonosobo, jalan-jalan ke Dieng, jalan-jalan itu sampai 2 hari. Iya, dan setiap event di Wonosobo yang datang luar biasa. Banyak sekali. Salah satunya balon udara juga ya, baju. Ya, wah kalau ini apa namanya? Balon udara. Menghiasi langit Wonosobo begitu namanya. Kenapa balon udara? Ini salah satu ikonik Kabupaten Wonosobo. Dari Kabupaten Wonosobo. Iya. Dulu setiap Lebaran, Idul Fitri kan masyarakat bikin balon, kemudian diterbangkan, ya. Sekarang kan nggak boleh. Kalau balon diterbangkan, nanti bisa kena pesawat, ya. Nah sekarang tetap ini kita lestarikan. Balon udaranya dibikin oleh komunitas. Kita terbangkan tapi dengan cara ditambatkan. Ketinggian 250 meter pakai tambang. Iya, dan ini menjadi salah satu juga daya dukung wisatawan, destinasi wisata. Sehingga setiap event-event tertentu pasti kita adakan festival balon dan pengunjungnya luar biasa. Banyak wisatawan yang dari luar kota menunggu kapan nih Wonosobo adakan menerbangkan balon. Sampai kemarin yang ada di Karanganyar atau kabupaten lain mana, ini juga teman-teman Wonosobo yang menerbangkan, dia kerjasama, saling mensupport. Karena memang ini hampir tiap wilayah di Kabupaten Wonosobo mereka punya apa namanya nih, kerajinan membuat balon. Ini tidak semua orang bisa. Ini balonnya besar dan kalau tampak indah sekali. Iya. Baik Pak, bicara terkait keindahan langit Wonosobo yang terhiasi oleh balon udara ini, saya melihat ini banyak tanaman di sini juga. Keseharian Bapak kalau weekend itu apa Pak? Mungkin salah satu tanaman ini istri ya, karena istri itu apa namanya punya kesenangan sejak dari dulu tanaman anggrek. Di rumah juga banyak tanaman anggrek. Iya. Karena ya kalau istri kan Sabtu Minggu libur ya, selaku PNS. Tapi selaku istri bupati nggak mengenal libur, nggak mengenal libur. Terlebih saya kalau dulu terbiasa kalau pas jadi anggota dewan, ketua dewan kan banyak waktu yang luang ya. Nah sekarang ini kan boleh dikatakan nggak ada sama sekali ini. Walaupun hari Sabtu, hari Minggu, kadang malah justru lebih padat dari Sabtu dan Minggu. Karena dari pagi sampai malam. Karena mungkin Sabtu Minggu banyak event-event yang mengundang Bapak begitu ya? Iya, mungkin karena ini kan pasca pandemi ya. Pasca pandemi juga? Pasca pandemi, dulu intensitas kita ketemu dengan mereka begitu jarang. Dan sekarang masyarakat sudah banyak aktivitas. Ada kegiatan senian dan lain sebagainya, semua ingin ngundang. Kegiatan keagamaan ingin ngundang juga. Jika praktis Sabtu dan Minggu apa namanya tidak ada waktu untuk malah lebih banyak ya Pak aktivitasnya. Termasuk hari ini saya juga ada kegiatan di Kelurahan Jarasari. Nanti apabila kita ajak ke sana, lihat bagaimana aktivitas masyarakat tahun 2021, 2022 nih kita ada selesai program Kotaku dari pemerintah pusat yang untuk wilayah Kelurahan Jarasari. Nanti bisa dilihat sana ya. Jarasari, Kelurahan Jarasari kebetulan tempat tinggal saya. Oke, siap. Ini menarik juga. Pasti Bapak bisa flashback juga nostalgia masa kecilnya Bapak ya di Jaraksari. Nanti bisa lihat habis dari keseruannya di sana. Kita langsung ke Jaraksari ya. Oke. Well, Tribuners, tetap stay tune only on Tribun Jateng. Tribuners, welcome back with me Bella, dan kali ini Bella nggak cuma sama Pak Afif aja, karena di sini juga ditemani nama Bapak Agus, Kepala Disperkimhub. Kemudian selamat siang Pak. Kemudian ada juga Bapak Adin nih. Pak, halo. Ketemu lagi kita, Kepala DPUPR. Ada juga Bapak Agus yang lain, ternyata ada Bapak Agus Wibowo, Kepala Dinas Pariwisata, dan yang paling pojok ada Bapak Camati, Bapak Joko. Dan Tribuners penasaran, ini sekarang kita ada di Kampung Sariagung, benar ya Pak ya? Kampung Sariagung. Kelurahan Jaraksari. Sebagaimana tadi saya sampaikan, waktu di rumah dinas benar? Kamu ajak jalan-jalan ke
Kelurahan Jaraksari. Kita mulai dari Kampung Sari Agung. Yaps, oke. Ya. Kita mulai menyusur jalan Kampung Sari Oke. Agung. Let's go. Silakan Pak, monggo. Ini apa Pak? Spesial yang ada di sini Ini yang menjadi ciri khas apa tempat namanya? Pintu Jalannya, utama. Sebenarnya pintu utama ya. Gerbang utama. Masuk gerbang utama. Kalau gerbang utama masuk kota nanti di sana. Yang di sana. Nah, ini gerbang masuk utama Kelurahan Jaraksari, Oh, di mana baik. di Kelurahan Jaraksari itu tahun 2021, Ya. 2022 ini baru selesai. Kita menerima kepercayaan dari pemerintah pusat Yaps. untuk penataan Kota Wonosobo, program Kotaku di Kelurahan Jaraksari. Di Jaraksari. Ya, salah satunya ini jalan yang Jalan. begitu indah. Wow, luar biasa. Dulu mungkin pas masuk ke sini, sebelum ada program ini, jalannya nggak nyaman ya untuk dilalui. Alhamdulillah sekarang nyaman. Sebenarnya masih ada, lagi. sesuai dengan rencana, Ya. di sini akan dibangun gedung kesenian ya. Gedung kesenian. Kenapa gedung kesenian? Aha. Di Kelurahan Jaraksari ini, Ya. Kelurahan Jaraksari Ya. khususnya di Duku Seruni, Yaps. ya ini sebagai Ini ya, pusat orang-orangnya seni semua ya, Pak, ya? Jadi bahkan orang menyebut sebagai kampung seni. Kampung seni. opo wae Wow, ono pokoknya ya. ono ya, Jadi Pak, ya, ya. apa ada aja ya. Seni musik, kemudian ada lukis juga semua ada juga Pak Ada di sini. semua, Wow, luar ya. biasa. Ini menarik Ya. nih Pak. Nanti kita mungkin bisa lihat ya Pak, Nanti kita kesenian yang lihat ada di sana, sini ya Pak. iya. Mungkin ada yang lagi berkegiatan kesenian di dalam. Hanya saya memang tadi kita ingin sebenarnya memberikan ruang tempat Yap. agar ada pementasan Ada, tempat yaps. untuk Ada wadahnya juga, mengekspresikan, iya. Tapi insya Allah biasa. nanti sudah masuk dari Ya. bagian dari perencanaan. Oke. Ke depannya tentu akan kita perhatikan. Tahun berapa Pak kira-kira? Ya, Tahun depan? tahun depan ya. Kalau nggak 2023 ya Ya. 2024 Oh, baik. dan seterusnya. Kita melihat kemampuan Yaps. anggaran pendapatan Pendapatan daerah ya, Kabupaten Sopo. APBD yang ada ya kan. Ya. Baik. Kemudian ini dari Pak Camat sendiri nih, daerah sini biasanya masyarakatnya animonya bagaimana Pak terkait pembangunan ini sendiri yang sudah berjalan? Ini sudah dicanangkan menjadi kampung seni. Kampung seni, Sebagai kegiatan dengan berbagai pentas-pentas. Yaps. Dan kalau ada kegiatan budaya-budaya itu memang di sini sangat menonjol sekali. Menonjol sekali. Oh. Berarti sering ikut perlombaan, mungkin secara nasional juga pernah nggak sih Pak? Kalau perlombaan kemarin untuk nasional Banyak ya Pak? ya kan banyak-banyak. Ya pernah misalkan ada event di Taman Mini setahun sekali Event? yang bagus ya. Oh, bagus ya. Pariwisata nih. Monggo Pak, bisa Ini dijelaskan. kesenian dari Seruni juga Ya. beberapa kali kita pintaskan di Taman Mini. Iya. Wow, luar biasa. Kalau di alun-alun sendiri biasanya acara apa Pak? Dari Kalau masyarakat Jaraksari sendiri? Di alun-alun kan dulu setiap minggu pagi ya, minggu pagi itu di halaman Adipura Kencana Ya. kita berikan hiburan, panggung hiburan untuk masyarakat. Oke. Nanti masyarakat yang isi acara. Nah, Ya. sekarang seiring berjalannya waktu, kita sudah punya Dewan Kesenian Daerah. Dewan Kesenian Kita Daerah. punya tempat di samping Arpusda, ada tempat di sana, Taman apa Kartini ya? Taman Kartini. Kita berikan ruang, panggung. Kita rencanakan nanti setiap minggu sekali ada pementasan seni. Mau lenggeran di situ, mau lenggeran. cadulan di situ, Baik. pokoknya semua Lengkap ya, Pak? Full package, paket potensi lengkap. lokal kita tampilkan di bawah koordinasi Dinas Pariwisata dengan Dewan Kesenian Daerah. Wow. Nah, kemarin kita awali pengukuhan pelantikan pengurus DKD Ya. juga dengan pementasan seni di sana. Wow. Ya, karena ini Luar memang biasa. yang dirindukan oleh masyarakat. Bahkan banyak masyarakat pegiat seni menyampaikan, Pak, kapan kami main di pendopo, kami main wayangan ya, ada Baik. main wayang. Jadi saya sempat dan lihat juga sebagainya. Pak, ada gamelan, karawitan semacam itu ya Pak? Ya, itu sejak saya masuk di situ memang saya cari ini apa namanya gamelannya di mana. Nah, Sengaja setelah nyari ketemu ya, Pak? ya emang saya cari. Setelah ketemu waktu itu ada di gudang. Wow, Saya ternyata minta ada di- orang Baik. untuk membersihkan, untuk merawat, iya, iya. Karena identik namanya pendopo itu Iya. harus ada gamelannya. Iya dong, harus dong. Dan- Bapak bisa main gamelan juga? Ya paling tidak bisa mendengarkan dan menikmati. Karena dari kemarin nih hobinya nyanyi Kalau mulai ya kan istri Pak? notok bisa istri. Oh bisa iya. Kalau istri Apa, Pak? notok iso, Undang penerus bisa salon gitu ya Pak? Bisa nyinden ya, Pak? juga. Nyinden juga luar biasa. Sehingga ini PKK juga punya Ya. grup
latihan laras. Iya, baik. Lah salah satu tokoh seninya di Kelurahan Jarak Sari nih, ini Mas Taufik Halo, ini. Pak. Ya, ini kawan-kawan salah satu. luar Oke, biasa. halo. Nanti Ini ketemu banyak para masyarakat penggiasannya juga di ya? Iya. Kelurahan Jarak Sari. Luar biasa. Iya, Ini tadi komplit kita sekali ya. melewati jembatan juga nih. Kalau dari DPUPR sendiri, jembatan ini bagaimana? Bisa dijelaskan, Pak? Ini adalah Adin. bagian dari saluran drainase kota Saluran, iya. yang membuang limpasan air dari kota Yap. yang dialirkan ke Kali Semagung. Kali Semagung. Jadi karena ini kita buat jalan maka Yap. dibutuhkan jembatan. Iya. Wow. Luar biasa, semangat sekali nih DPUPR yang ada di Kabupaten Wonosobo. Ini Optimis ditarik ya, ke Pak, ya? atas, Mbak. Oh iya. Saluran ini sampai sana, jalan wow. utama, ya, jalan aspal ya. Wow. Ya, sehingga nanti air-air yang melimpah di sana, Ya. mas saluran ini dibuang sini. Mengalir Ya. ke Dialirkan ke sungai. Ya. Iya. wow. Luar biasa pencapaian yang dilakukan Kabupaten Wonosobo bersama dengan jajarannya pastinya, Pak. Wow, Tribuners, kali ini kita udah sampai tepat di depan kampung seninya ya, Pak. Kampung Seni. Kita bisa masuk Kampung langsung. Seruni. Kampung Ya. Seruni dan Seni, Kelurahan ya. Jarak Sari. Nah, itu Ya. dia. Di Kampung Seni Seruni ada 8 bidang kesenian. 8 bidang kesenian. Aha, apa saja itu, Pak? Dari kuda kepang, Ya, kemudian ada keroncong, keroncong, ada semacam tanaman debus ya. ada debus juga. Oke, oke. Ya, kemudian ada juga Mhm. kuda kepang putri. Kuda kepang putri. Kuda kepang itu ada 3 Ya. segmen, Ya. anak-anak, Mhm. remaja, dan Ya. orang-orang tua. Mhm. Kemudian juga ada dolalak. Oh, Nanti ya. kita juga Oke. ada. Ya. Seperti yang kita lihat di sini juga ada gambarnya aja, di dalam juga ada. Kita mau lihat yang sebelah mana, Pak? Yang di luar Lihat, apa yang di dalam? lihat alat di dalam. Langsung yang di dalam aja. Coba ya, lihat. Ya, silakan. Ini ternyata selain gamelan ada juga jaran ini ya, jaran kepang ini ya, Pak ya? Nah, ini latihan. Oke. Latihan kan? Lagi latihan ya, Pak ya? Mbak Bella, lihat kayak yang main seni bagus kan? Menarik nih, Pak, iya. Menarik kan? Ini mau nyoba deh, Pak. Bilang bisa nggak latihan gitu? Bisa, Pak. Nggak bisa? Iya, Bapak. Mau diajari? Ajarin, bener. Nah, nanti sama Taufik. Wah, ada. Waduh. Eh, Ini Bapak. boleh dengan saya. Pak, goleknya sing abang tak, Pak? Oh, mau Ono sing abang ora? biar berani ya, Pak ya, warnanya ya, Pak. Itu jangan kurang ya, Pak. Tuh Pakai orang. Oh, iya, Amin. Coba Mbak Bella yang kasih. Ini gimana, Pak? Ya, cara Sambil pakainya. contohin. Cara pakainya gimana? Ya. Saya naik. Oke. Ya, ini Mbak Bella dulu. Dari sini, kemudian Oh ya, biar. ini di larus ini. Di sini kalau sampai ngomongin aja. Oke. Gerakannya ikuti aja. Oke, siap. Ini. Ini kemudian saya seperti apa, Pak? Ini perlu pakai jam ya? Gerakannya ikuti aja. Ikuti yang ini. Ikutin ya. Iya. Ikut ya. Mas, saya takut nih, Mas. Pelan-pelan ya, Mas ya. Oh, harus tangan di sini ya, Pak ya? Penuh dengan Oke, baik. penghayatan. Iya. Luar biasa ya, Pak. Wow. Ini cewek juga boleh, Mas? Iya, boleh. Oke. Karena ada yang cewek. Berarti nggak cuma Iya, cowok aja ya, iya, Pak, tidak ya? hanya cowok. Cewek Oke. pun ada, anak-anak bisa. Aduh, kaget saya, Mas. Ini Pak. Ini. Oke. Gimana
rasanya? Luar biasa, Seru Pak. nggak? Seru. Tapi Seru. saya paling kaget kalau di Tapi satu butuh tadi, Pak. belajar. Iya, benar. Kita juga masih kaku, apalagi saya kan. Tapi kalian mereka sudah lemes. Iya. Soalnya udah lama latihan. Tapi insya Allah nanti lama-lama kalau latihan nanti bisa. Iya, Pak. Alright, Tribuners, tadi kita udah saksiin bareng-bareng ada gamelan, kesenian Gamelan, juga, jaran kemudian kepang main tadi. jaran Kita kepang. tadi Seru nggak tadi? Seru banget, Seru dari banget. pecutannya luar biasa. Oke, dan habis ini kita terkait ini Bapak Agus nih, perubahan, kemudian untuk pemukimannya sendiri yang ada di sini bagaimana Pak? Iya, inilah sebuah akselerasi Yaps. pertama Yaps. bagaimana memperbaiki sebuah wilayah kumuh atau Ya. perkembangan kumuh Ya. menjadi sebuah wilayah yang tadi Mbak sendiri sudah lihat sama Bapak Bupati. Yaps. Pasti multi efeknya adalah banyak bermanfaat untuk masyarakat, Ya, bagaimana irigasinya, Iya. kemudian bagaimana penataan lingkungannya, Yaps. sehingga apalagi di sini ada potensi sebagai sebuah kampung Seni. Seni yang Seni. tadi ya Pak. Nah itulah Iya. akselerasi tidak hanya di infrastruktur, Yaps. tapi dari sisi ekonomi dan dari sisi seni juga akan menjadi sebuah Oke. kegiatan yang Kegiatan bernilai yang tambah. bernilai tambah pastinya ini salah satu mendukung juga percepatan pemulihan ekonomi juga ya Pak. Ah, iya. Benar ya Pak ya. Luar biasa ini. Kemudian prosesnya sendiri bagaimana Pak? Ya kalau proses sendiri dimulai tahun 2021 tadi Aha. Pak Bupati menyampaikan Ya. sebuah kegiatan multi-year kontrak Yaps. dan sampai tahun 2022 dan ini sudah selesai di tahun 2022. Yaps. Oke, dan ini kita mau menuju ke Mau menuju ke perkampungan masih kampus Surni ya. Sehat. dan konsultasi juga. Oke. Baik. Ya. Kita belok sedikit Wonosobo. Oke. Ini nampaknya katanya Ada nih kesempatan. Pak Afif dulu masa kecilnya sempat di sini juga, benar gak sih Pak? Ya, ini kan satu kelurahan dengan tempat tinggal saya sekarang. Ya. Kalau pas saya kecil, saat saya kan ikut simbah kan ya, tahu Yap. persis bagaimana dulu perkampungan ini. Tadi sampaikan Pak Agus, kondisinya mohon maaf belum membaik Yap. ya, alias kumuh. Ya. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama yang baik sebenarnya, kerjasama baik antara masyarakat, Ya. pemerintah, Yaps. ya alhamdulillah ada jalan keluar. Ada jalan Kan ada orang bijak Ya, mengatakan bahwa orang yang benar itu tidak berarti orang itu tidak pernah ada masalah. Iya. Kayak Kemudian Pak. tapi orang benar adalah orang yang pada saat menghadapi masalah Ya. selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Nah, berkat Ini. karena kerjasama yang baik, kita suguhkan kebenaran, kita suguhkan program yang baik. Yap. Jalan keluarnya ada walaupun anggarannya terbatas, Anggarannya tapi terbatas. bisa. Tapi bisa, dan ini kita dengar Ya, Pak. suara musik Yeay, juga ya, Pak. Wah, luar bagus. biasa. Ya. Nah, hai. Wow. Wih. Luar biasa. Ikut, mungkin kita bisa ikut Pak. Ini dolaannya ya. Iya. Ayo Mbak Bella. Let's go. Ini main kok. Ini adalah RW2. Kita mau ikut join Iya. Pak. Coba doa aja. Monggo Bapak mau ikut sekalian. Ini teman SMA saya. Teman nakal. Ya, cuman dia nakal, saya lebih nakal. Kemarin ini gatan. Alias bolosan. Saya kasih kenang-kenangan dompet mari. Oh iya iya. iya. Ini berarti seni kriya ya Pak yang ada di sini. Ini yang udah jadi. Oh, ini udah jadi. Ini. Baik. Oke. Ada Ini tempat ikat pinggang. handphone. Oke, Oh, ini tempat Tribuners HP. bisa dilihat. Ya. Mhm. Ada tas-tas untuk Iya. motor. Wow, kami luar biasa sekali. Ada sandal juga di sini. Sandal. Tas, oh ada gitar. Wah, ini gitar ganda ya, double gitu Pak ya. Luar biasa. Tapi itu gitar Roma Irama ya? Nah, bukan gitar Roma Irama. Ya, ini dompet-dompet nih. Iya, dompet-dompet. Mhm. Iya iya. Ini ada dompet yang bisa digunakan nanti. Wah, ini ada masih ada ininya ceknya nih ya. Ini dompet yang paling lemas ini ya. Ini
bisa untuk tempat macam-macam buat di sini. Serbaguna. Ini khusus buat Pak Habib, teman saya Oh, iya. SMA. Oh, teman SMA ternyata Tribuners. Ini namanya dompet apa nih? Ini dompet Bickers. Oke. Saya menggunakan Thank you di sini, very much, ya. bro. Nah, terima kasih. Teman SMA ternyata ya. Ya. Oh. Dia namanya Mas Hengki. Mas Hengki, Sejak SMA memang setiap ke sekolah dia selalu bawa gitar. Selalu bawa gitar. Ya, ini suaranya begitu indah. Kalau udah pegang gitar, sudahlah. Waktu itu, Pak, kalau pegang gitar udah cewek mananya nggak ada. Gitu. Saya kalah jauh. Saya jadi penonton, lihat ini kan ganteng, pegang gitar, setiap hari banyak cewek, tapi gue ganti terus cewek. Luar biasa, Pak Afif. Luar biasa. Keren sekali. Dan dia luar biasa, cukup banyak menginspirasi para seniman di Kabupaten Wonosobo. Karena dia juga kelola, ada seni tari ya, Mas? Seni tari juga ya? Tari, Seni musik seni ruangan mus- atau bendengan. bendengan. Itu apa nih? Ciri khasnya Wonosobo. Nah, bisa Ciri khas Wonosobo ini ya. Uang ya, bener ya, Pak ya? Ini caping. Oke, Ini baik. diceritakan di kitab berita Sang Saya Abad seni dengan Majapahit Ya. abad 13-14. Ya. Ini ada tudung dari bambu yang Baik. suaranya kalau dibunyikan mirip suara Oke. gong, berde dan Waduh, kendang. penasaran saya, Pak. Boleh di Oh iya, iya. Pak? Ini kendang ini. Oh, baik. Kemudian Ini bendera kecil oke. Wow. gongnya. Wow. Ini kalau dinyanyikan satu rangkaian Iya. harusnya 6 orang, tapi cuma satu orang. Oke. Ada condrongan atau suara. Contoh, iya, iya. Contongan. Alright. Kalau bahasa itu condrongan. Contongan. Oke, bukan. Baik. Oke. Ana dewa dadeni sumo widodari Wow. Luar biasa sekali ini. Ini multi talenta. Multi talenta. Multi ya, Pak. talenta. Multi talented. Iya. Alright. Kemudian ini musiknya dijual di diperjualbelikan. Musik diperjualbelikan. Jadi kita modifat, kemudian Yaps. nanti setelah mereka bisa langsung kita perjualbelikan agar Oke. ekonomi kerakyatan naik Yaps, semuanya. UMKM ya. Iya. Pertumbuhan ekonomi benar. Luar biasa. Pastinya dukungan dari Bapak Bupati juga pastinya ya, Pak. Iya, iya. Luar biasa. Ini selain itu apalagi Pak, ada panah juga nih. Ini para pemula-pemula Jamparingan Pemula-pemula. biasanya pakai pralon. Oh, pralon. Mereka membawa ke arena latihan. Kalau masih pakai pralon kan kelihatan kelasnya masih iya. awal-awal lah. Lebih pakai kulit, saya lebih kulit. Jadi mereka sekarang pede bawa. Oh iya, lebih necis ya, Pak ya. Ini Lebih tempat, gaul. tempat panahnya dari kulit. Luar biasa. Nanti ini bisa berusia sampai puluhan tahun. Wow. Panah Jamparingan, Jamparingan ini. Oke. Baik, selain itu ada juga lukis ya, Pak. Ini Lukisan melukis ya, sendiri saya atau lukis bagaimana? juga. Itu lukisan-lukisan saya. Kemudian ini ukir-ukir kayu saya. Ukir kayu, iya. Ya. Di rumah diukiri semua ya. Karena stres. Waduh, curhat ya, Pak. Ya, sama, itu masih susah. Gimana stres ngukir rumah, ngukirin rumah diukir aja. Sampai selesai diukir semua. Tapi orangnya nggak dipikir kan? Enggak. Dari kecil memang di sini, Bapak. Saya karang kajen sini. Rangkajian, Terus dekat sini juga. SD sampai SMA pindah bayar. Ya. Satu Pak Habib nikah sama orang Wonosobo, bikin rumah Oke. di sini. Wow. Kembali lagi ternyata ya. Teman masa sekolah ya, Pak dulu ya. Iya, Sekarang SMA di Banjarnegara. oh luar biasa, sama-sama hobi nyanyi, suka nyanyi. Sama-sama minggat bareng waktu itu. Waduh. Minggat bareng. Luar biasa keakrabannya ya, Pak ya. Oke.
Tribuners, tadi kita udah nyanyi bareng ya Pak di sana tadi. Sudah nyanyi bersama-sama komunitas, Ya, bersama komunitas seni di Kampung yang Seruni ada di ini. Kampung Seruni. Yang tadi sampaikan tiap RT itu ada keunggulan Wow. masing-masing. Ya. Ini juga lukisannya mereka sendiri ya? Ya, ini warga masyarakat yang lukis. Mereka tahu betul bagaimana ini lingkungan sudah bersih, sudah indah. Yap. Ada tembok, ini eman-eman ya. Iya, iya. Kemudian daripada dicoret-coret, mereka kasih coretan yang indah. Wow, benar. Dan ini sepanjang nih, coretannya indah-indah. Coretan semua. Murah bercerita Pak. Hah? Murah bercerita. Oh, kalau bercerita, weh. Ada menari juga. Iya. Kemudian. Sana, dari zaman dulu Dari sampai sekarang. Weh. Oke. Ini menggambarkan Luar biasa. Semua ini Menggambarkan. Oke. Keberagaman Wah, ya. ini hal menarik juga nih Pak yang baru saya lihat ini di Hidran, desa di ya. Kabupaten ternyata ada hidran ini jarang-jarang. Bisa diceritakan Pak? Jadi hidran ini apa namanya? Ada pembangunan kotaku di Yap. Kelurahan Jaraksari ini. Ya. Wonosobo ini kan kabupaten yang sangat rentan terjadi bencana Iya. alam ya, tanah longsor Ya. dan lain sebagainya, termasuk di dalam sering terjadi kebakaran. Iya, iya. Nah, setelah kita lihat di kampung-kampung kita ini kadang nggak ada akses jalan yang memungkinkan bisa masuk Mobil-mobil besar, untuk mobil kemudian pemadam pemadam, kebakaran ya. jika terjadi bencana alam, kebakaran rumah. Oleh sebab itu kami coba sinergikan dengan apa namanya, kondisi real di perkampungan Yap. masyarakat ini menjadi sesuatu yang penting dan harus ada. Harus ada. Oleh sebab itu ini seiring dengan Yap. pelaksanaan program kotaku ini, Ya. setiap titik, beberapa titik. Tadi berapa Mas? 19. Ada 19 titik ya hidran terpasang di wilayah kelurahan ini. Iya. Ya. Ini lebih detailnya Bapak Agus bisa menjelaskan nih Pak dari Perumahan Adat Pemukiman sendiri. Ada Iya, hidran. dari 19 nanti akan ditambah lagi. Ditambah lagi lah Pak. lagi ya. Oh, luar biasa. Tambah 5 di Jalan Muntang. Jadi ada kurang lebih ada 24 titik hidran. Wow. Menarik sekali nih Bu Deren, jarang-jarang ini Kabupaten Wonosobo aja nih saya kayaknya baru lihat nih Pak. Di desa Ini yang bentuk tempatnya ya. kewaspadaan dini. Oh iya benar sih. Ya mudah-mudahan sih nggak terjadi apa-apa. Iya, ayo waspada Tapi saja. kewaspadaan dini. Menunjukkan persiapan yang dilakukan matang sekali ya Pak. Perlindungan buat masyarakat. Perlindungan buat masyarakat juga. Ya insya Allah tidak hanya di Kelurahan Jaraksari ini, nanti termasuk di kelurahan-kelurahan yang lain di wilayah Yaps. kecamatan juga akan sama. Oke. Ya kita Baik. Ya. konsep yang bagus. Abis ini kita Pak Afif mau ngajak Bella mau jalan kemana lagi nih Pak? Mau jalan-jalan lihat anak-anak yang sedang melukis, menggambar. Melukis, baik. Seperti ini ya, mural bercerita ini ya, mural Pak, ya? bercerita. Tribuners sekarang bersama juga dengan Pak Bupati Ya. Wonosobo, ini bersama juga dengan Bapak Taufik, Sekretaris RW di tempat ini. Bagaimana Pak bisa diceritakan terkait jalannya di sini? Ini jalan dulu beberapa rumah berdiri di atas selokan saluran air, sudah kurang lebih 20 Yap. tahun. 20 tahun. 20 tahun. Berdiri di sini dan alhamdulillah sampai tahun 2022 Yap, ini kita sambil jalan warga Pak. sudah sepakat Ya. dan ikhlas untuk bisa dirapikan jalannya, diperlebar Yap, aha. di beberapa rumah yang terdampak, Ya. ada sekitar 13 rumah. Sekitar 13 rumah, baik. terdampak, dan itu mereka ikhlas untuk dirapikan rumahnya Yap. kanan kiri, dan itu biar agar kita jalan ini bisa dilewati roda 4. Bersama-sama ya, manut itu tadi ya Pak. Nah, mereka sudah ikhlas, Sudah beberapa ikhlas. rumah warga insya Allah sampai hari ini pun kita sudah bahu-bahu kerjasama, saling Yap. untuk dalam hal pendanaan untuk apa namanya ini merapikan rumah dan jalan ini bisa dilewati Yap. roda 4. Baik, Sampai hari ini kita juga dibantu oleh aspirasi dan Aspirasi. sudah kita Yap. manfaatkan. Alhamdulillah sudah tadi sudah terbukti Alhamdulillah. dari mulai ujung sampai 3, 2, 4, Yap. 8 sampai ini terakhir sebagai jalan ini. 9 sama 10. Oh, oke. 10 paling pojok nanti ya Pak. Oke, 20. Sama 11. Oke, 20 jilid. That's mean berarti tadi yang Pak Bupati sebutkan ini 4 jilid. Ini ya Pak, kayak udah 20 tahun. 20 tahun 20 itu tadi tahun. ya. Tapi Wow. kepiawian Pak RW ya, Pak RT, tokoh masyarakat, bukan ini Pak Lurahnya energi. Pak Lurah. Jadi bisa menggerakkan masyarakat. Saya Iya, juga iya, nggak bisa bayangkan ini udah lama sekali tiba-tiba masyarakat kok terpanggil Yap. ya
bahwa jalan ini menjadi kebutuhan, ya, kebutuhan bersama-sama. Untuk Karena di aksesnya sini juga supaya banyak lancar. pelaku UMKM. Nah, itu dia. Ya, begitu jalannya lebar, maka tentu UMKM akan Akses tumbuh. ya, mobilitasnya Ya, tetap mobilitas jalan ya, tumbuh. Pak. Luar biasa, Pak Lurah Terlebih bisa tadi itu kalau terjadi bencana kan. bencana ya, tadi ya, hidran salah iya, satunya hidran tadi yang jadi sudah pasang. dijelaskan. Kalau jalannya lebar kayak gini, mobil Iya. damkar bisa masuk, Iya, benar. akan lebih cepat lagi. Lebih cepat Iya, untuk tapi sih, eksekusinya. ya, Luar biasa. Pak Lurah, bisa dijelaskan juga Pak terkait mungkin animo masyarakat sendiri hal-hal yang seperti tadi rumah terdampak itu bagaimana Pak? Beberapa kali kami panggil warga, mediasi Pak RW, Pak RW juga. komunikasi ke kelurahan. Ya, Di sana kami panggil juga dari DPR yap. untuk memberikan terkait dengan Oke. perundang-undangan, kemudian terkait dengan bahasanya itu Ya. warga selama ini menempati sesuatu yang bukan mestinya. Yap. Akhirnya berkali-kali kita dialog, kemudian berkali-kali kita sosialisasi. Ya. Alhamdulillah masyarakat kita di Arafah ini luar biasa. Ikhlas itu tadi ya mereka juga ya Pak ya. Kepedulian dari warga yang lain Yap. juga luar biasa. Oh, oke, Karena oke. terkait dengan pembenahan, perumahan yang dibongkar dan sebagainya, Ya. itu tanggung beberapa unsur termasuk Ya. masyarakat di seluruh besar ini di RT 1 sampai 15 Yap. iuran. Iuran. Iya. Kemudian Dari kas RT juga, bantuan dari beberapa pihak sehingga mereka yang tadinya keberatan karena nggak bisa merehat, ya itu kemudian menjadi lega. menjadi Karena lega. yang nanggung memperbaiki juga Ya. Oke, baik ini ada mie ongklok juga nih Pak pastinya ciri khas Pak Bupati ya. Itu sentralnya Miyongklok. Oh RW 1 ini khususnya. jadi di Jarasari ini salah satu tadi sama UMKM, Ya. sentralnya mie Mie ongklok. ongklok. Kemarin habis masak bareng sama Pak Bupati yang Ibu dia juga nih ya kemarin seru banget. Luar biasa. Dan ini habis ini kita ternyata memang ke ini ya, lukis ya, seni lukis ya Pak. Taman RW. Ada taman. Ipal. Taman IPAL itu sekitar IPAL, tapi di konses sedemikian rupa Ya. sehingga di atasnya dibangun Ya. kayak gazebo, ya, Gazebo, taman santai gitu untuk ya. masyarakat. Ya ruang terbuka hijau, Benar, benar. nanti harapan masyarakat Ya. Ke depan kita untuk terbuka untuk anak-anak. taman Ya. bermain anak-anak sama wisata kuliner. Oh, luar biasa ini banyak sekali. Oh, masyarakatnya. Miyongklok itu nanti kita sentralkan di sini. Oke, luar biasa. Oke, Pak, warganya Pak Afif ini udah menunggu nih nampaknya di sini. Oh, luar biasa ya. Ada tamannya di sini ya, Pak ya. Tiba. Sinten iki? Esan iki sinten? Luar biasa. Kemudian Pak, ini untuk warga masyarakat di sini animonya bagaimana untuk tamannya? Sangat luar biasa Luar biasa. menyambut dengan baik dengan taman itu sama Nggih, ana terus. Nggih. Ah, masyarakat Ya. Ibu. bermain di sini. Bermain di kuliner sini bareng-bareng kuliner di Ini sini. cantiknya. Kita menyusuri bareng. Kayak- Lagu Bapak Afif ini nampaknya Ini banyak sekali. ya. Alright Tribuners, welcome back with me Abella. Dan pastinya tadi kita udah ini ya Pak, menyusuri belusukan bareng dengan Bupati Wonosobo. Ini ada Bapak Afif dan juga ada dari DPUPR Pak Adin, ketemu lagi. Kemudian ada tambahan nih, ada Bapak Camat Wonosobo, Pak Joko, namanya ternyata Joko Widodo ya Pak ya. Luar biasa. Kemudian ada Pak Agus juga dari Dinas Pariwisata. Selamat sore Pak, apa kabar semuanya? Selamat sore, alhamdulillah. Baik ya. Sehat selalu. Semangat, selalu optimis juga, sehat selalu. Dan begitupun juga Tribuners kita yang melakukan syuting pada hari ini pastinya sudah divaksin booster, that's mean dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Seperti tadi kita juga sudah berjalan bertemu juga dengan masyarakat yang ada di Jaraksari ini. Di Kelurahan Jaraksari, Di Kelurahan ya. Jaraksari. Alright. Dan ini kita sekarang lokasi sudah menyapa langsung di taman apa nih Pak namanya? Ininya dikasih taman apa Pak Lurah? Oh, Taman Jaraksari. Baik. Mengingatkan Kelurahan Jaraksari, Taman Jaraksari. Taman Ya. Jaraksari. Baik Pak, ini tadi kan kita sudah menyusuri jalan. Ini tanya dulu dari DPUPR sendiri menanggapi hal ini, pembangunan tadi dari ujung itu apa Pak tadi namanya kita? Kita dari tadi masuk jalan pemukiman, Pemukiman, kemudian kemudian ada drainase. drainase. Nah, yang paling penting yang di titik ini, Pak. Yang di titik ini, Tahu tidak? Kita ini berada di atas IPAL di atas itu. atau
instalasi Instalasi pengolahan air limbah. Oke, baik. Tapi di cover, didesain sehingga tidak dibuang luasan yang ada, tapi kita kombinasikan sebagai ruang terbuka publik menjadi taman jarak sari. Pastinya nih tadi kita juga melihat ada banyak sekali ya pegiat seni di daerah sini. Kemudian ini titik akhirnya nampaknya. Untuk belusukan hari ini, ya. Belusukan hari ini. Berarti ada hari selanjutnya Pak ini. Mau ada lagi. Baik, nanti mungkin di daerah lainnya ya Pak ya, di Wonosobo ini banyak sekali yang bisa diangkat. Kemudian dari Bapak Camat sendiri bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Ini memang bagian dari tiap program pemerintah, kaitan tadi sudah disampaikan, melihat tadinya daerah juga umum, Ya. kemudian mendapatkan alokasi, kemudian kita bisa lihat sampai seperti ini, ditunjang juga dengan pemberdayaan dari masyarakat untuk mendukung itu, membantu dengan swadaya yang ada, Ya. sebagai bentuk ungkapan terima kasih dan dukungan supaya tercipta Wonosobo yang asli. Wonosobo yang asri ya, Wonosobo Maer itu tadi ya Pak ya. Kemudian Pak Lurah bagaimana Pak, bisa menambahkan? Pertama, pemerintah Kabupaten Wonosobo, kami mewakili masyarakat daerah Sari, terima kasih. Karena jujur saja Kelurahan daerah Sari selaku penerima manfaat. Ya. Karena seluruh pengelolaan ini adalah tim teknis. Kami selaku kelurahan memfasilitasi terkait sosialisasi, ketika ada proyek-proyek permasalahan kesalahpahaman, Iya. itu kami yang turun tanpa harus lapor kepada dinas dikasih. Pokoknya dinas dikasih mungkinnya beres. Kalau masalah dikatakan, kami yang berusaha untuk mengcover sekuat mungkin. Dan alhamdulillah dengan bantuan seluruh RT, kami sampaikan juga RW di sini luar biasa semua. Sebagian besar Pangandaran Utara, Komisi, Pemda. Jadi kalau kita perlebar jaringan itu luar biasa. Karena saya laporkan bahwa yang dikunjungi ini baru separuh wilayah kelurahan. Baru separuhnya saja. Karena kesananya masih supir, Oke. Masih banyak PR ya Pak. Kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar ya, dengan jiwa pemilih Wow, terbanyak. Luar biasa. 100 RT. Baik. Oke Pak, ini nampaknya di depan kita juga sudah ada ini ya, ciri khas dari Wonosobo sendiri dan ternyata ini di Jarak Sari salah satu UMKM-nya juga benar. Bisa kita makan bareng Pak? Ya. Silakan monggo. Ini sentranya Sentranya mie ongklok ya di Jarak Sari. di Jarak Sari. Iya. Tiap sore itu paling nggak hampir 60 gerobak keluar dari Jarak Sari. 60 gerobak. Berputar ke seluruh wilayah. Oke, pastinya juga mendukung sektor pariwisata juga banyak yang jualan di situ. Nah, saya beralih ke Pak Agus ini, bagaimana Pak terkait ada gerobak ini, katanya Pak Afif ini Bapak mengerti banyak nih tentang Oh iya gerobak sudah, angklung. gerobaknya ada desain kok Nah, khusus. itu dia Pak, silakan. Ada ini ya penutupnya itu tadi ya Pak. Apa namanya? Gundengan yang kemarin kita bicarakan Pak. Bagaimana bisa dijelaskan? Jadi yang pertama tentu karena mie ongklok ini salah satu makanan khas Wonosobo yang ini akan selalu dicari wisatawan yang datang ke Wonosobo. Nah, Bapak Bupati sudah mencanangkan atau membrandingkan gerobak ini menjadi salah satu branding Wonosobo di antara branding-branding yang lain melalui gerobak dan kostumnya. Ada kostum. Gerobak ini pun sudah dirancang dengan mengangkat tema-tema seni dan budaya. Ada gundengan yang itu merupakan salah satu alat musik tradisional, kemudian sudah menjadi atapnya, dan juga memadukan dua perpaduan kebudayaan. Ini ada teman-teman dari Tionghoa karena ada minyak, tetapi ininya apa? Kayak seperti papede ya Pak ini ya Pak? Ya, bumbu-bumbunya ini adalah Jawa khas. Oh, Jawa, perpaduan filosofi dua budaya. Wow, pasta kata Pak Adi. Pasta ya, ini spaghetti ya Pak, spaghetti Wonosobo gitu. Baik, itu perpaduannya. Di mana-mana. Kan ketika bicara mie ongklok, tentunya langsung Wonosobo. Wonosobo. Branding yang ini untuk menggait wisatawan. Dan saya juga kolaborasi yang cukup luar biasa dengan PUPR ini. Bahwa senyatanya setiap tempat ketika itu didesain bagus, menarik, tentu akan menjadi sebuah daya tarik. Daya tarik para wisatawan untuk berkunjung gitu ya Terutama Pak? di sektor kota, sektor kotanya. Pak Bupati sudah mencanangkan beliau ini dalam RPJMD ini ada pengembangan program 5 Dieng Baru. 5 Dieng Baru tadi yang Pak Bupati juga salah satunya Dieng Baru. Saat pertama itu adalah kawasan Kalyangan dan sekitarnya itu kawasan kota. Di mana di sini pusatnya amenitas. Di sini ada perhotelan, ada kuliner dan lain-lainnya. Nah,
suguhan-suguhan ini selain kuliner, mau tempat ini sebagai daya dukung bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan itu sendiri. Iya. Luar biasa dahsyat Pak. Ini kemudian selain mie kopiok ada juga ini ya. Mie ongklok. Mie kopiok lagi mie kopiok mie kan. Ada tempe kemul. Mie-nya sama-sama mie biasa. diongklok-ongklok. Mie-nya diongklok-ongklok. Kemarin habis bikin Pak Del sama Budia sama Bapak. Ini serasi sekali Pak saya. Ya ampun ikutan cebur nih Pak lihatnya. Nah ini mie ongkloknya itu alatnya sendiri kan ini ya Pak. Iya. Dijual hanya di Wonosobo. Khas Iya. Wonosobo sendiri ya Pak. Mie ongklok itu Tapi panjang. ada teman-teman pelaku ekonomi kreatif, ada Mas Desta dan kawan-kawan itu sudah menjadikan mie ongklok ini dalam bentuk instan. Oh malah ada instannya Ya, juga. Itu untuk menjawab tantangan pertanyaan dari teman-teman wisatawan yang di luar kota. Iya. Kok enak? Nah enaknya itu kan panas dimakan di tempat. Iya iya iya. Kan nggak mungkin ini dibawa ke Semarang, jadi sana nanti benar. mie-nya jadi segini-gini. Benar. Lodrok. Mengembang. Nah sekarang sudah ada produk yang instan Oh ada yang instan yang bisa sendiri. dibawa keluar kota, dimasak di tempat misalnya. Oh, khas Wonosobo. Khas Wonosobo. Diproduksi di Wonosobo saja. Ya. Wow, luar biasa. Ada juga. Ini juga sedang proses untuk warisan budaya tak benda. Iya, iya. Tapi Betul, yang hari warisan ini budaya tak benda. sudah disetujui dalam sidang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Iya, adalah Kemendikbud. tempe kemul. Ya, Kita tempe sedang kemul menunggu juga. sertifikatnya keluar. Oke. WBTP. Doakan segera ya Pak ya. Kemudian ada juga yang putih itu Pak, Geblek. geblek khusus di Wonosobo juga Ya, itu juga ada filosofinya masing-masing itu banyak ya Pak. banyak. Dan orang ketika mengadakan kegiatan-kegiatan kebudayaan, kegiatan-kegiatan ritual kayak misalnya ada gotong royong dan itu nggak akan lepas, ada tempe kemul, ada geblek, Nah, ada mie ongklok. pasti menjadi satu ya Masih Pak ada ini. tambah lagi sebetulnya nasi megono. Oh nasi megono, iya yang kemarin Pak Afif bilang. Iya, belum nyoba ya. Belum. Megono khas Wonosobo berbeda dengan megononya Pekalongan. Oh iya, Nah. soalnya megono lain lagi ada ya. Nasi Ada lagi buju Pak. pendem. Aduh, buju udah dipendem. Itu di Iya. kawasan Padas Lintas. Pada Nanti kita selintang. akan bicara pepes ikan dan lain-lain. Oh wow. Ada luar soto biasa. bola. Ini kan Wonosobo. diceritain 3 jam. Panjang banget Wonosobo, pariwisatanya keren juga ya nanti. Potensinya saking banyaknya. Saking banyak potensi masyarakat juga mendukung dalam hal ini juga ya Pak. Oke, baik kemudian selain dari Jarak Sari sendiri nih Pak Bupati, apakah mau juga ke tempat lain Pak? Ya, apa namanya? Ini kan contoh apa namanya kebijakan yang terintegrasi pemerintah pusat, kabupaten, dan masyarakat. Dan hasilnya sudah bisa kita rasakan. Kalau hari ini sering kita mengungkapkan kalimat kolaborasi, ya inilah sesungguhnya kolaborasi produk kebijakan yang hasil kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Nah, kalau ini sudah baik, kenapa tidak? Iya. Kita replikasi untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Banyak sebenarnya sumber dana, baik yang dari pemerintah pusat langsung ke desa ada, dana desa, yang pusat ke kabupaten juga ada. Kadang orang kan berpikir membangun, bikinnya dana. Padahal di luar itu kita punya potensi. Yang disampaikan Pak Lurah, Pak Camat tadi adalah apa? Kekuatan masyarakat sumber daya manusia. Jadi masyarakatnya yang begitu tumbuh, berkembang, gotong royongnya, itu modal, menurut saya modal dasar, modal kekuatan bagi pemerintah untuk melaksanakan berbagai macam program yang ada. Saya optimis nanti di wilayah-wilayah yang lain juga akan kita lakukan hal yang sama. Amin. Ya. Amin. Tadi Bapak menyebut juga tentang dana. That's mean ada APBD di dalamnya. Dari DPUPR sendiri APBD-nya untuk ini fasilitas dan tadi desa yang sudah kita belusukan tadi berapa Pak nominalnya? Jadi ini adalah kolaborasi antara sumber dana untuk APBD kabupaten, hanya beberapa pendukung yang sekitar 10% dari total. 10% dari total anggaran? Tentunya dari pemerintah pusat. Tapi untuk melengkapi ada beberapa kekurangan-kekurangan yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten. Oke, luar biasa Pak. Itu saja Pak yang mau disampaikan terkait dana. Dan Pak, kita kan tadi sudah belusukan jauh banget ya Pak. Dan sini wajah-wajahnya juga nampaknya sudah lelah sekali. Kita habis ini mau makan bareng. Kita mau sounding aja 3 kata terakhir untuk Jarak Sari, mungkin lebih tepatnya di Wonosobo sendiri. Apakah ada? Silakan Pak. Ya,
Wonosobo itu punya slogan dulu. Iya. Wonosobo asri. Wonosobo asri. Aman, sehat, rapi, indah. Indah. Nah, dulu pasar induk Kabupaten Wonosobo itu kebakaran. 7 tahun atau berapa tahun yang lalu ya. Cukup lama lah, cukup lama. Sehingga keasrian itu tidak begitu nampak. Nah, kami ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo, mari kita angkat kembali. Sehingga karena Wonosobo pernah mendapatkan Piala Adipura benar. Kencana, pasar sudah ditempati, kami sedang menata lingkungan pasar, kami sedang menata lingkungan kota Kabupaten Wonosobo, sehingga akan tampak indah, tampak berseri, ya. Sehingga 3 kata yang kita sampaikan hari ini adalah ya, aman, sehat, dan indah. Aman, sehat, dan indah. Pastinya Wonosobo semakin optimis juga ke depannya, Pak. Tertular juga selain Jaraksari, ada daerah-daerah lain yang seperti ini, Pak. Oke, amin ya, Pak. Ya, di Bomperto sudah banyak Mas ya. Sudah banyak Di juga. beberapa titik, meskipun skalanya Kelurahan, tidak terlalu besar, jadi kegiatan-kegiatan kami, tadi misalnya kegiatan sanitasi, tidak berhenti di sanitasinya, tapi menggunakan fasilitas sanitasi untuk ruang terbuka publik yang tidak sebesar ini, tetapi di hampir semua tahun lalu dibangun kurang lebih 40 titik di kelurahan maupun desa kita Kabupaten Wonosobo. Oke, luar biasa Pak. Kita doakan yang terbaik juga untuk Jaraksari dan daerah-daerah lainnya di Wonosobo. Pak Bupati bersama dengan jajarannya juga sehat selalu, program kedepannya lancar ya Pak. Dan semua dana juga sudah disediakan dengan baik juga ya. Amin ya, kita harapkan itu juga ya Pak. Ya insya Allah. Insya Allah. Dengan kekuatan yang ada kita bisa mencapai sebuah tujuan. Apa tujuannya adalah tidak lain adalah mewujudkan Wonosobo yang lebih baik, Wonosobo yang maju dan sejahtera. Amin, amin. Kita harapkan itu bersama. Dan kita mau sounding 3 kata terakhir yang disampaikan oleh Bapak tadi adalah aman. Untuk bisa mewujudkan pembangunan, kata kunci yang pertama kita harus aman. Aman. Dan saya sampaikan bahwa Wonosobo cukup aman. Aman. Aman bagi investor. Siapapun investor yang mau datang mau investasikan di Wonosobo. Aman deh pokoknya. Aman. Soalnya udah oke-oke. Ya, Wonosobo aman. Wono ramah terhadap investasi. Baik. Ditunggu nih ya para investor. Saya inginkan seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo sehat. Hari ini Mas Ardin dengan teman-teman mendesain ini ipal, nggak kelihatan ipalnya mana. Yang terlihat dari atas adalah apa? Ruang terbuka, taman untuk anak-anak bermain, taman untuk masyarakat. Ini apa? Bisa nongkrong, duduk bersama Pak RW dengan Pak RT. Kalau mau rembuk tentang urusan per-RT-nan cukup di sini ya. Luar biasa. Dan lain sebagainya. PKK bisa ngobrol di sini, ngerebuk stunting juga di sini ya. Ngerebuk dan lain sebagainya. Ya, apa namanya? Harapan kita adalah kami sehat, seluruh rakyat juga sehat, ya, didukung dengan infrastruktur yang sehat. Amin. Dan kita mewujudkan Kabupaten Wonosobo yang indah. Indah, oke. Siap Pak, 3 kata terakhir Pak. Itu tadi ya, aman, sehat, dan indah ya. Kita mau bersama-sama, berarti Pak Jaraksari Wonosobo, aman, sehat, indah. Oke, kita mulai bersama ya. 1, 2, 3, Jaraksari Wonosobo, aman, sehat, indah. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, Pak Bupati dan beserta jajaran Pak Din. Thank you Pak Agus, Pak Lurah, semua Pak Joko, terima kasih. Ya, Tribuners, demikian untuk program Duluan Desaku hari ini. Saksikan terus Tribun Jateng only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on the notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Nika Bella, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun.